sel. Baik, perkenalkan nama saya Budra Livia sebagai moderator. Saya Nadia Salsabila sebagai pemateri. Dan saya Najwa Sinabila sebagai notulen. Baik, saya pasrahkan kepada materi. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang pengertian dari pembelahan sel. Pembelahan sel adalah proses di mana sel membelah dirinya menjadi dua bagian atau lebih. Lebih lanjutnya lagi, terdapat beberapa jenis pembelahan sel yang dikategorikan berdasarkan jenis organisme atau makhluk hidup apa yang membelah diri. Macam-macam pembelahan sel. Yang pertama, pembelahan mitosis. Mitosis adalah bentuk pembelahan sel yang paling umum dari sel eukariotik. Dalam proses ini, sel mereplikasi bahan genetiknya sepenuhnya menggunakan metode programisasian kromosom di wilayah khatulistiwa inti sel, yang kemudian membelah menjadi dua, menghasilkan dua kembar identik. Sisa-sisa sel kemudian mulai menggunakan dan perlahan-lahan membelah histoplasma sampai membran plasma akhirnya membagi dua sel anak baru menjadi dua. Hasil yang dihasilkan akan identik secara genetik dengan induknya. Mereka berkembang biak melalui proses yang disebut mitosis, yang merupakan bentuk paling umum dari replikasi sel. Mitosis dapat terjadi ketika area tubuh berkembang, ketika sel-sel tua diganti, atau ketika area tubuh menjadi rusak atau terluka. Jadi, mitosis ini terjadi ketika area tubuh kita berkembang, ketika sel-sel tua diganti, atau ketika area tubuh menjadi rusak atau terluka. Baik, saya persilakan kepada materi selanjutnya. Baik, saya akan membahas fase atau tahapan pembelahan mitosis terbagi menjadi 4 diantaranya. Prafase. Tahap pertama dalam pembelahan mitosis. Pada fase ini terjadi beberapa tahapan dalam sel, yaitu benang-benang kromatin yang ada di dalam inti sel berkondensasi membentuk kromosom. Membran inti pecah diikuti menghilangnya nukleus. Anak inti kromosom mulai terlihat menebal dan memendek. Metafase. Tahap ini dimulai dengan metafase sentriol yang telah berada di kutub sel, di mana benang-benang spindel terlihat semakin jelas. Kemudian benang-benang spindel mengikat sentromer dari masing-masing kromosom. Kromosom mengatur diri pada bidang ekuatorial, yaitu suatu bidang yang terletak di antara dua kutub sel. Pada tahap ini biasanya kromosom berbentuk seperti huruf P. Anafase. Fase ini dimulai dengan beberapa tahap, yaitu anafase kromatik yang saling berpisah satu sama lain dari bagian sentromer kromosom. Masing-masing kromatik mengandung sentromer. Benang-benang spindel memendek sehingga masing-masing kromatik tertarik serta bergerak mengarah ke kutub yang berlawanan. Telofase merupakan tahap akhir dari pembelahan inti. Telofase ditandai dengan beberapa tahap seperti benang-benang spindel yang menghilang setelah kromatik-kromatik sampai di tiap-tiap kutub. Bentuknya kemudian berubah menjadi sama. Membran inti mulai terbentuk dan melingkupi kromatik-kromatik pada setiap kutub. Baik, saya pasrahkan kepada materi selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelahan meiosis dan pembelahan mitosis. Pembelahan meiosis adalah proses yang berbeda dari reproduksi sel yang khusus dilakukan oleh organ reproduksi. Hasil meiosis adalah gamet pria maupun struktur wanita yang merupakan sel-sel yang menghubungkan selama konsepsi. Pada laki-laki, gamet atau sperma mengandung bahan kromosom yang diwariskan kepada keturunannya. Sementara pembelahan mitosis adalah proses pembelahan secara langsung. Disebut juga pembelahan amitosis atau pembelahan biner. Pembelahan biner banyak dilakukan oleh organisme uniseluler seperti bakteri, protozoa, dan mikroalga. Setiap terjadi pembelahan biner, satu sel akan membelah menjadi dua sel yang identik atau sama satu sama lain. Penyebab terjadinya pembelahan sel. Penyebab terjadinya pembelahan sel ini
melanjutkan keturunan dan mempertahankan eksistensinya di bumi. Organisme uniseluler atau bersel satu biasanya melakukan sel untuk menghasilkan organisme baru. Proses ini disebut dengan membelah diri. Baik, saya pasrahkan kepada Notulen. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada.